Mahasiswa program Dokter Ilmu Hukum Heber Bombang Sapan dinyatakan lulus sidang proposal disertasi yang diselenggarakan pada Senin 12 Januari 2026 bertempat di kampus Universitas Borobudur, Jakarta. Dalam sidang tersebut, Heber Bombang Sapan mempresentasikan proposal disertasi berjudul Rekonstruksi Yuridis Pengadilan Etik dalam menegakkan etika konstitusi dalam sistem hukum yang berkeadilan dan bermartabat. Proposal ini mendapat perhatian serius dari tim penguji karena mengangkat isu fundamental yang semakin relevan dalam dinamika ketatanegaraan dan praktik hukum di Indonesia. Tema rekonstruksi yuridis pengadilan etik dipilih Heber karena mengingat adanya kebutuhan mendesak akan penguatan penegakan etika konstitusi dalam hukum nasional. Dalam praktiknya, berbagai pelanggaran etika oleh penyelenggara negara seringkali tidak tertangani secara optimal oleh mekanisme hukum positif semata. Karena hukum formal cenderung berfokus pada aspek legalitas, bukan moralitas konstitusional. Latar belakang masalah yang ia jabarkan mengenai hukum positif bersifat normatif dan mengikat secara formal. Namun dalam praktik ketatanegaraan seringkali tidak cukup untuk menjamin keadilan substantif. Pendekatan legalistik yang menekankan kepastian prosedural kerap mengabaikan dimensi moral dan etis yang seharusnya melekat dalam penegakan hukum, khususnya dalam perkara-perkara konstitusional. Dalam negara Indonesia, menurutnya etika konstitusi berfungsi sebagai constitutional morality yang memastikan hukum dijalankan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara moral. Moralitas konstitusi tersebut berakar pada konstitusi sebagai norma dasar yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila serta TAP MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada standar etika dan keadaban publik. Namun demikian, meskipun norma etika konstitusi telah tersedia, sistem hukum Indonesia belum memiliki mekanisme penegakan etika yang efektif dan mengikat. Pengawasan etik terhadap kekuasaan kehakiman masih terfragmentasi, bersifat rekomendatif dan tidak didukung oleh tata laksana pengadilan etik, lembaga adjudikatif etik yang independen, serta sanksi etik yang memiliki daya paksa yuridis. Kondisi ini menimbulkan vacuum of ethical accountability, di mana pelanggaran etika konstitusional tidak dapat diadili secara objektif dan akuntabel, sehingga menggerus legitimasi moral, peradilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pengadilan etik dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga martabat konstitusi, integritas lembaga negara, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Namun hingga kini, pengadilan etik masih menghadapi persoalan konseptual, kelembagaan, dan yuridis, baik dari segi kewenangan, independensi maupun kekuatan putusannya dalam sistem hukum nasional. Penguji sidang dari Heber Bombang yakni Profesor Faisal Santiago juga memberikan tanggapannya. Menurut saya proposalnya Pak Heber itu bagus ya, karena bagaimana mempunyai suatu pemikiran ke depan bahwa etika profesi itu juga harus diselesaikan melalui lembaga peradilan. Karena selama ini hanya sampai ke majelis etik yang ada di setiap organisasi. Nah tentu ini bagaimana menyatukan semua etika, ya kalau ada permasalahan itu bisa diselesaikan melalui lembaga peradilan. Ya itu mungkin menurut saya oke saja kalau secara ilmiah ya penelitiannya didasari dengan basis data-data yang ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Selain penguji, promotor dari Heber Bombang yaitu Profesor Jainal Arifin juga menilai proposal Heber menarik untuk didalami dalam disertasi. Gagasan yang sudah lama dan dikembangkan oleh Prof. Jimli, bagaimana pelanggaran etika itu menjadi kewenangan dari sebuah lembaga peradilan. Dengan demikian membangun etika berbangsa dan bernegara sebagaimana TAP MPR nomor 4 tahun 2001 itu bisa diimplementasikan di dalam satu pergaulan hidup
atau satu perilaku masyarakat Indonesia. Dengan demikian, lembaga penelitian ini akan mencetuskan lembaga baru, yaitu lembaga peradilan etik, dan ini belum ada di tempat yang lain. Dengan demikian, penelitian ini sangat penting dan harus diapresiasi. Penyusunan proposal disertasi ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis posisi dan peran pengadilan etik dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, mengkaji kelemahan normatif dan struktural pengadilan etik dalam menegakkan etika konstitusi, menyusun model rekonstruksi yuridis pengadilan etik agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat, efektif, dan selaras dengan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme. Dr. Heber dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Bedah Indonesia atau IKABI, sekaligus Wakil Sekretaris Majelis Kode Etik Kedokteran MKEK PBID periode 2022-2025. Dedikasinya terhadap pengembangan etik profesi dan hukum telah tampak dalam seluruh perjalanan akademiknya. Sebelum menempuh jenjang doktoral di Universitas Borobudur, Dr. Heber menyelesaikan sarjana hukum di IBLAM dengan skripsi berjudul Analisa Yuridis Terhadap Pelanggaran Etik oleh Pejabat Publik. Menurutnya, etika dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi fondasi moral yang membimbing sikap, perilaku, dan keputusan pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Etika berfungsi sebagai standar normatif yang melampaui aturan hukum tertulis sehingga mampu menuntun pejabat publik untuk bertindak tidak hanya berdasarkan legalitas, tapi juga pada prinsip moralitas dan kepatutan. Dalam negara Indonesia, pejabat publik diamanatkan untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat, sehingga integritas menjadi hal utama yang harus dijaga. Untuk itu, baginya integritas pejabat publik bukan hanya berkaitan dengan kemampuan profesional dalam melaksanakan kewajiban, tetapi juga menyangkut kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap etika seringkali dipandang lebih mencederai moralitas publik dibanding sekadar pelanggaran hukum, karena ia merusak kepercayaan yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan. Ia menegaskan bahwa hendaknya lembaga etik memiliki peran strategis sebagai pengawas moralitas pejabat publik agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan negara hukum. Dalam keterangannya, Dr. Heber menyampaikan bahwa penguatan pengadilan etik memiliki posisi penting untuk memastikan setiap pelanggaran etika profesi tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga dari sudut pandang konstitusional dan kemanusiaan. Ia menekankan bahwa etika adalah jantung dari profesi. Dalam sistem hukum yang berkeadilan, penegakan etik harus berdiri sejajar dengan penegakan hukum formal. Dapat terlihat bahwa seluruh penelitian yang ia dalami berkesinambungan satu sama lainnya, memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum tata negara, khususnya dalam penguatan mekanisme penegakan etika konstitusi. Harapan akademik melalui penelitian ini diharapkan lahir suatu konsep pengadilan etik yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar mampu menjadi penjaga etika konstitusi atau Guardian of Constitutional Ethics dalam sistem hukum Indonesia. Kelulusan sidang proposal ini menandai tahap awal penelitian disertasi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademik sekaligus rekomendasi kebijakan hukum yang relevan bagi pembaruan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dr. Heber diuji langsung oleh Profesor Dr. Faisal Santiago SHMM dan Dr. Megawati Bartos SHMM serta promotor Profesor Dr. Jainal Arifin Hussein, SHMH, serta Dr. Binsar John Fick, SHMM. Dari Jakarta, Tropong News memberitakan.